Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saya doa dan saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Di hari Sabtu 6 Januari 2024. Bapak Ibu sebelum berkegiatan, mari kita menghadap Tuhan. Kita datang di hadapannya dengan hati yang bersukacita. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk berada di hari ini 6 Januari 2024. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kami ada di hari ini semua karena anugerah-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau yang telah membawa kami masuk di tahun yang baru sampai pada hari yang ke-6 hari ini. Engkau menyertai kami dan Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami untuk menjalani kehidupan di 2024 ini. Kami percaya rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan karena itu sebelum kami berkegiatan di akhir pekan ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ya, istri saya akan membacakan bagi kita semua. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Dan Bapak Ibu, kiranya kita semakin giat untuk melakukan saat teduh di tahun 2024 ini. Amen. Dan karena itu saya mau katakan, jalani tahun 2024 ini dengan komitmen. Kita tentu bersyukur, ya, puji Tuhan tentunya ya, sekarang kita sudah
memasuki hari ke-6 di tahun yang baru 2024. Menengok lebaran tahun 2023, maka kita harus mengakui bahwa kita melewati suatu perjalanan yang melelahkan dan penuh pergumulan. Tetapi semua pergumulan itu dapat teratasi. Seperti dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tahun 2023 sudah berlalu dan kini kita berada di tahun yang baru 2024. Ada berbagai macam peristiwa yang telah terjadi selama 1 tahun yang lalu yang sudah kita lewati. Seandainya kita dapat memutar waktu ini mundur kembali di tahun 2023, mungkin sebagian besar dari kita akan berkata, seandainya waktu memang dapat diputar balik, saya akan memperbaiki segala kesalahan saya dan melakukan segala sesuatunya dengan baik supaya saya dapat mencapai hasil yang maksimal. Tetapi kita tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Saudara, menyesali waktu yang berlalu tidak ada gunanya, tetapi bersikap masa bodoh dan cuek dalam menjalani tahun yang baru karena kegagalan kita pada masa yang lalu merupakan cara dan sikap hidup yang jauh lebih bodoh lagi. Karena itu Rasul Paulus berkata, jangan kamu bodoh, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah hari-hari yang menentukan bagi kita. Karena itu adalah lebih bijaksana seperti Nabi Musa yang berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Inilah cara dan sikap hidup yang benar sebagai orang percaya. Kita tidak boleh terpaku menyesali waktu yang telah berlalu, tetapi kita juga jangan bersikap masa bodoh dalam menghadapi waktu yang di hadapan kita. Masa lalu adalah nostalgia, hari ini adalah anugerah, hari esok adalah harapan dan tantangan. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian Filipi pasal 3 ayat 13. Untuk menjadi lebih daripada pemenang, kita harus berani menanggalkan masa lalu yang merintangi dan fokus kepada Yesus Kristus. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Demikian tertulis di Amsal pasalnya yang keempat ayat 25. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hendaklah kita pun melupakan apa yang telah di belakang kita, amin, yaitu tahun 2023, dan mengarahkan diri kita kepada apa yang sedang di hadapan kita, yaitu tahun 2024 yang sudah kita masuki sampai pada hari ke-6 hari ini. Sebab itu mulai hari ini, marilah kita berhenti menyesali waktu yang telah lewat dan apa yang ada di belakang kita. Hanya ada satu cara untuk menebus semua itu, bukan dengan hidup dalam penyesalan, tetapi dengan mempergunakan waktu yang ada di hadapan kita dengan komitmen yang baru. Amin. Komitmen untuk melakukan apa yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dan mari kita manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Amin. Karena itu jalanilah tahun 2024 ini dengan komitmen yang baru, dan komitmen pertama yang harus kita perbaharui adalah komitmen kita terhadap Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, seringkali baik kita sadari atau tidak, kita selalu menuntut supaya Allah memiliki komitmen atas hidup kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pernikahan, rumah tangga kita, keluarga dan pelayanan kita. Tetapi sungguh ironis, kita sendiri justru seringkali tidak memiliki komitmen terhadap Allah.
Firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apabila umat Allah memiliki komitmen terhadapnya dengan segenap hati untuk beribadah kepadanya, ia juga akan berkomitmen terhadap hidup mereka. Mata, telinga dan hati Allah akan senantiasa tertuju kepada kita. Bila kita memiliki komitmen terhadap Dia dalam kehidupan kita, komitmen dalam hal apa itu? Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah komitmen dalam kehidupan doa. Amin. Ya, kita lihat Daniel. Daniel ini memiliki komitmen yang kuat untuk berdoa dan memuji Allah. Dikatakan 3 kali sehari di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Bapak Ibu, karena Daniel begitu komitmen untuk datang beribadah, berdoa kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita lihat bahwa Allah juga berkomitmen atas kehidupannya, sehingga Allah memberikan Daniel kedudukan yang tinggi di Babel. Kalau saudara baca di ayat 29 dikatakan, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Allah tidak melihat jumlah atau intensitas waktu, ya, tetapi komitmen untuk berdoa dan memuji-muji Dia. Ya, di dalam Mazmur 145 di ayat 18 dikatakan begini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Di ayat 20 dikatakan Dia Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Jadi mari kita berkomitmen dalam kehidupan doa di 2024 ini. Silakan Anda tentukan berapa kali sehari engkau datang kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak melihat intensitas waktu, tetapi Tuhan melihat komitmen yang ada pada kita. Amin. Nah, seperti Daniel, dia telah menetapkan 3 kali sehari. Nah, saudara, mari yang berikut kita lihat komitmen bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Daud memiliki komitmen untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau kita lihat di Mazmur 119 ayat 97, ya. Nah, dan kemudian dia mencondongkan hatinya untuk melakukan ketetapan-ketetapannya. Itu saudara bisa lihat di Mazmur 119 ayat 112. Karena itu Bapak Ibu, perhatikan, Allah berkomitmen bagi kehidupannya. Allah menegakkan Daud, ya, sebagai raja atas Israel dan mengangkat martabat pemerintahannya. Itu kita lihat di 2 Samuel pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-12. Jadi yang kedua adalah komitmen bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk hal ini tayangan Sahabat Galilea setiap hari menjadi pilihan yang tepat bagi Bapak Ibu untuk berkomitmen, ya, membaca dan merenungkan firman Allah setiap hari. Yang ketiga, komitmen dalam beribadah. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, ya, dan sebelum itu kita lihat di 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Itu di 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Nah, kemudian di Keluaran pasal 23 ayat Maleaki pasal 3 ayat 18 dikatakan begini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tertulis di Maleaki pasal 3 ayat 18 dan Keluaran pasal 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ini perintah ya, tetapi kamu harus ya, jadi harus itu wajib ya. Jadi beribadah itu bukan pilihan ya, beribadah itu sebuah keharusan. Amin. Sebuah kewajiban ya. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Lalu ini janjinya, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran 23 ayat 25. Jadi Bapak Ibu, jika kita mau Allah berkomitmen atas setiap aspek kehidupan kita, mari kita berkomitmen beribadah hanya kepada Dia dengan segenap hati. Amin. Di Mazmur 121, kalau kita membaca di sana ya, Tuhan penjaga Israel. Nah, di sana Tuhan berkomitmen memenuhi syarat sebagai penjaga yang baik ya. Ia tidak akan pernah terlelap dan tertidur ya. Dia terus-menerus terjaga untuk menjaga kita, sehingga pasti umat yang dijaganya akan terpelihara dengan sempurna. Amin. Dan kalau kita seperti itu, kita lihat apa dampak dari penjagaan Tuhan itu. Kalau kita perhatikan, maka dampak dari penjagaan Tuhan ya, maka terjadi apa ya? Kaki kita dikatakan di sini tidak tergoyah, keselamatan terpelihara, dan kita mendapat pemeliharaan pada waktu kesusahan. Amin. Ya. Nah, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, kita tidak usah takut terhadap jerat yang mungkin dipasang orang terhadap kita. Ya, di Mazmur 91 ayat 3, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap dan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Mazmur 91 ayat 6, juga terhadap kuasa gelap dan kedahsyatan malam ya, di Mazmur 91 ayat 5 ya. Jadi kita tidak perlu takut. Dan kenapa? Karena Tuhan menjaga kita dengan sempurna. Dan Bapak Ibu, di bawah kolong langit ini tidak ada tempat perlindungan yang kuat dan aman kecuali hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya 12 kali ya. Karena itu seperti halnya Daud, marilah kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita di 2024 ini, dan milikilah komitmen. Yang pertama, memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Amin. Kemudian yang kedua, bertekun beribadah, mencari Tuhan dengan segenap hati, bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, berkomitmen melakukan apa yang kita dengar dari firman-Nya dengan segenap hati, serta mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah kita yang sejati. Amin. Persembahan kita yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Karena itu teruslah kita melangkah bersama Tuhan, dan kita telah menjalani kehidupan di 2024 ini sudah sampai pada hari ke-6, dan Tuhan akan terus memberikan kita perlindungan. Amin. Dia akan terus berkomitmen terhadap kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan di tahun yang baru ini dengan sungguh-sungguh memiliki komitmen kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini sudah hari ke-6 kami ada di 2024, karena Tuhan yang berkenan atas semuanya itu. Bukan karena kami gagah, kami kuat, tetapi karena Tuhan yang berkenan dan yang mengizinkan kami menjalani kehidupan di 2024 sampai pada hari ke-6 ini.
Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, mereka yang berkomitmen untuk selalu beribadah kepada Tuhan, memiliki kehidupan doa yang tidak pernah lalai untuk mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Mereka yang begitu setia mengikuti tayangan sahabat Galilea setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan mengenal setiap mereka. Aku doa setiap mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, usaha, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Ada terobosan, ada promosi, ada hal-hal yang ajaib, yang dahsyat yang mereka terima. Yang sakit Tuhan berbelas kasihan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang kekurangan diberkati, mereka yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami jalani bersama Tuhan. Ada perlindungan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang memerintah dalam hidup kami, dan ada pertolongan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.